wabarakatuh. Saya Evinda Dinur Aini dan rekan saya Maulidina Azahra. Kami dari MAN 1 Jombang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Startup dalam Mengembangkan UMKM di Era Ekonomi Digital. Dengan pokok pembahasan tentang dampak positif dan negatif akibat maraknya startup di Indonesia terhadap sosial dan ekonomi. Mengawali presentasi kali ini, mari kita berdoa dengan harapan semuanya sehat dan terjaga dari wabah COVID-19. Al-Fatihah. Kita mulai presentasi kali ini dengan membahas tentang startup. Apa itu startup? Startup berasal dari kosakata bahasa Inggris yang berarti tindakan dalam memulai bisnis baru atau organisasi baru. Dan dari beberapa sumber, kami mengutip salah satunya dari laman cloudhouse.com yang mengatakan bahwa startup merujuk pada bisnis yang baru saja didirikan dan masih berada dalam fase pengembangan dan penelitian. Pengembangan tersebut dilakukan guna menemukan target pasar yang sesuai dengan keinginan. Startup sendiri diidentikan dengan segala hal yang berbau dengan teknologi, internet, website, dan semua hal yang berbau dengan ranah tersebut. Dikutip dari IDN Times, startup sendiri memiliki beberapa tahapan valuasi, yaitu pertama ada cockroach yang disematkan untuk perusahaan yang baru dirintis, sehingga nilai valuasinya masih sedikit. Yang kedua, ada Panis yang memiliki nilai valuasi sebesar 10 juta US dollar atau berkisar 140 miliar rupiah. Yang ketiga, ada Centaurs yang memiliki nilai valuasi sebesar 100 juta US dollar atau berkisar 1,4 triliun rupiah. Yang keempat, ada Unicorn yang memiliki nilai valuasi sebesar 1 miliar rupiah atau berkisar 14,1 triliun rupiah. Di Indonesia sendiri, perusahaan yang sudah memasuki tahap ini ada 6 perusahaan. Diawali dengan Gojek pada tahun 2016, kemudian diikuti oleh Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, OVO, dan yang terakhir ada JD.ID. Yang kelima ada Dekakorn yang memiliki nilai valuasi sebesar 10 miliar US dollar atau berkisar 141 triliun rupiah. Di Indonesia sendiri, perusahaan yang pertama kali masuk ke dalam fase ini adalah Gojek pada tahun 2019. Dan yang terakhir ada Hektacorn yang memiliki nilai valuasi sebesar 100 miliar US dollar atau berkisar 1.410 triliun rupiah. Perusahaan yang sudah memasuki tahap ini ada Facebook, Google, Microsoft, dan sebagainya. Di Indonesia, belum ada perusahaan yang mencapai tahap ini. Setiap tahunnya, hanya ada 1-3 perusahaan yang memasuki level Hektacorn ini. Kali ini, kita akan membahas apakah startup memiliki dampak terhadap UMKM. Berikut adalah dampak positif yang kami kutip dari berbagai sumber. Pertama, pelaku UMKM akan semakin gencar dalam melakukan inovasi. Yang kedua, dengan adanya startup, pelaku UMKM akan mudah melakukan pemasaran terhadap produk yang mereka ciptakan. Kemudian, apa dampak negatifnya? Yang pertama, pelaku UMKM akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh modal. Yang kedua, masyarakat lebih memilih cara yang lebih efisien lewat aplikasi. Yang ketiga, pelaku UMKM dapat mengalami kebangkrutan jika kalah bersaing. Tadi kita sudah mengetahui apa dampak positif dan negatif adanya startup terhadap UMKM di Indonesia. Untuk mengetahui lebih jelas apa itu UMKM, maka kami mengutip dari jurnal.id bahwa UMKM merupakan sebuah istilah yang mengacu pada bisnis berskala kecil dengan kekayaan maksimal sebesar 200 juta rupiah, belum termasuk tanah dan bangunan. UMKM merupakan badan usaha perseorangan di bawah naungan pemerintah Indonesia. Saat ini, UMKM harus mampu menghadapi tantangan di era ekonomi digital ini. Kesiapan tersebut antara lain, yang pertama, UMKM harus menjalin hubungan dengan pihak-pihak tertentu seperti pemerintah Indonesia dan pihak-pihak eksternal lain. Yang kedua, UMKM harus mampu berdaya saing dengan berbasis digital. Yang ketiga,
UMKM harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Dan yang terakhir, UMKM harus memiliki media promosi yang lebih baik lagi. Berikutnya, mari kita bahas bagaimana perkembangan ekonomi digital dengan keberadaan startup dan UMKM. Apa sih ekonomi digital itu? Menurut Encarta Dictionary, ekonomi digital memiliki pengertian transaksi bisnis yang ada di internet. Ekonomi digital juga berarti penggunaan teknologi informasi secara luas, meliputi pemanfaatan software, hardware, aplikasi, serta telekomunikasi pada setiap aspek perekonomian. Perkembangan tersebut ditandai dengan adanya semakin maraknya perkembangan bisnis yang memanfaatkan internet. Kemudian, memiliki daya jangkau yang luas dan mudah diproses. Dan yang terakhir, mampu mengubah secara fundamental berbagai aktivitas ekonomi. Dari semua pembahasan kita tadi, dapat disimpulkan bahwa startup memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan UMKM di Indonesia di era ekonomi digital ini. Peran tersebut antara lain, yang pertama, startup menawarkan solusi pada sistem operasional, seperti dengan penyediaan layanan point of sale yang berbasis cloud. Yang kedua, startup memberikan program pinjaman dan atau pemberian modal. Dan yang ketiga, startup mempermudah pemasaran secara online. Dan yang terakhir, startup memberikan pelatihan dan edukasi terhadap para pelaku UMKM di Indonesia dengan mendatangkan para startup lokal untuk memberikan pelatihan terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Demikian presentasi dari kami, semoga memberikan manfaat terhadap semua pihak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.